Salam dalam kasih Kristus, pastinya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan memenuhi hati kamu di hari ini, di mana saja berada. Surat cinta dari Tuhan kembali menyapa melalui renungan harian Toraya, Kamis 15 Februari 2024. Firman Tuhan menyapa dari 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5, demikian, penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Amin. Tema rehat di hari ini, dongeng sebelum tidur. Sobat rehat, surat yang ditujukan kepada Timotius ini syarat dengan kegelisahan sekaligus sebuah pesan kesetiaan dalam menjalankan tugas panggilan di tengah berbagai tantangan zamannya. Bukanlah perkara mudah untuk mengangkat pelayanan di tengah hebatnya tantangan zaman waktu itu. Banyak orang lebih cenderung mencari pengajaran seturut dengan kehendaknya dan seleranya, bahkan lebih menyukai dongeng daripada ajaran sehat. Dalam kondisi seperti itu, mengapa Paulus memakai istilah dongeng? Apa yang menjadi persoalan di balik munculnya ungkapan Paulus yang seperti itu? Dongeng kerap berisi kisah-kisah menarik, meskipun sifatnya tidak nyata. Tetapi nyatanya warga jemaat lebih tertarik kepada kisah-kisah yang semata menghibur, bahkan membuat terlelap, dan betapa seringnya jemaat kehilangan kesadaran dan ingatan bahwa ternyata kehidupan untuk menyongsong kedatangan Kristus kembali dalam kemuliaannya penting untuk diperhatikan. Kedatangan Kristus kembali adalah suatu kepastian, namun kita tidak pernah tahu kapan waktunya. Terbuai dalam berbagai dongeng yang ada atau bahkan mencari guru dongeng hanya akan membuat orang lupa bahwa hari Tuhan adalah suatu kepastian. Padahal dibutuhkan sikap berjaga-jaga, sikap mawas diri, dan senantiasa hidup dalam ketaatan melakukan kehendak-Nya. Semuanya itu berlangsung ketika surat ini Paulus tuliskan. Karena itu, melihat keadaan itu, bukankah kondisi itu juga ada
dan mewarnai kehidupan kita sampai hari ini. Ada banyak perkara yang membuat kita terlena, lebih menyukai, lebih menghabiskan waktu untuk hiburan duniawi yang membuat kita terjaga, yang membuat kita tertawa terbahak-bahak, bahkan rela menghabiskan waktu untuk sesuatu yang tidak penting. Namun dengan firman Tuhan di hari ini, bahwa firman Tuhan mengajak kita untuk senantiasa fokus kepada firman Tuhan. Karena itu, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur firman Tuhan senantiasa hadir untuk memberikan pencerahan bahkan motivasi iman, sehingga kami boleh senantiasa dalam sebuah perenungan bahwa akankah kehidupan yang kami jalani sungguh-sungguh sudah berada pada jalan kebenaran Tuhan. Bapa, dengan firman di hari ini, kiranya kami boleh mengambil keputusan yang baru untuk tidak menyia-nyiakan waktu kami, untuk tidak hanya menghabiskan waktu kami untuk hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang hanya merampas waktu yang terbaik dalam kehidupan ini, supaya kami tidak fokus kepadamu. Tuhan, biarlah firman ini senantiasa memberikan semangat yang baru, senantiasa menuntun kami menemukan kebenaran firman Tuhan untuk mengerjakan keselamatan kami dengan baik dan benar. Bapa, di mana saja anak-anak Tuhan berada di hari ini lewat karya kerja pelayanan di tengah keluarga, bahkan dalam banyaknya gumul dan persoalan, kasih dan kesetiaan Tuhan senantiasa menuntun kami untuk berjalan pada jalan kebenaran Tuhan. Ampuni segala dosa dan keterbatasan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan karena itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian sapaan firman Tuhan.